Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing dan juga penguji. Perkenalkan, nama saya Febrian Valentino dengan NPM 202243500532 dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ikan Nila di Tempat Budidaya Kampung Ramah Lingkungan menggunakan metode forward chaining berbasis web. Penelitian kali ini saya lakukan di tempat budidaya kampung ramah lingkungan di daerah Limus Pratama, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat permasalahan yang ada di tempat budidaya kampung ramah lingkungan. Latar belakang dan permasalahan. Ikan nila merupakan komoditas perikanan air tawar dengan nilai ekonomi tinggi yang banyak dibudidayakan di kampung ramah lingkungan. Namun, penyakit ikan nila menjadi ancaman serius yang menurunkan produktivitas budidaya secara signifikan. Keterbatasan akses terhadap pakar diagnosis menyebabkan identifikasi penyakit sering terlambat. Proses diagnosis manual yang tidak sistematis memperburuk kondisi ini, sehingga dibutuhkan sistem pakar berbasis web yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pembudidaya. Terdapat beberapa penelitian relevan juga, dan bisa dibilang penelitian yang lebih dahulu. Berbagai penelitian telah membuktikan efektivitas metode forward chaining dalam sistem pakar diagnosis penyakit. Metode ini terbukti akurat, sistematis, dan mudah diimplementasikan dalam platform berbasis web untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang perikanan budidaya air tawar. Berikut saya sematkan beberapa penelitian yang lebih dahulu. Ada dari Istiqomah et al. Yang mengatakan forward chaining efektif untuk diagnosis penyakit. Lalu dari Ramdhani et al. 2021, sistem pakar berbasis web mudah diakses tanpa instalasi. Lalu dari Saputra et al. 2025, diagnosis penyakit akurat. Mulyani et al. 2024, forward chaining menghasilkan rekomendasi penanganan yang tepat. Metode forward chaining. Kita masuk pembahasan tentang metode forward chaining yang ada di aplikasi website. Forward chaining adalah metode inferensi yang bekerja berdasarkan gejala yang dimasukkan pengguna. Sistem mencocokkan fakta atau gejala dengan aturan rule yang sudah ditentukan dalam basis pengetahuan untuk menghasilkan diagnosis yang akurat. Sistem ini menggunakan 15 aturan, atau disebut juga rule, untuk mendiagnosis 7 jenis penyakit dan 7 jenis penyakit ikan nila, maksud saya, secara sistematis dan cepat. Alur diagnosis. Pertama, petani menentukan gejala yang ada di lapangan atau di objek ikan tersebut. Lalu nanti ketika sudah memilih gejala-gejalanya, nanti rule akan mencocokkan fakta yang ada. Lalu nanti didiagnosis secara otomatis dan menghasilkan rekomendasi penanganan, rekomendasi obatnya, dan nama penyakit yang ada. Keunggulannya adalah mendukung pengambilan keputusan pembudidaya secara cepat, akurat, dan mudah diakses karena berbasis web. Metodologi penelitian. Ada 3 cara yang saya lakukan. Yang pertama, studi literatur, yaitu pengumpulan data dari buku jurnal ilmiah dan artikel terkait penyakit ikan nila, serta metode sistem pakar forward chaining. Lalu yang kedua, observasi secara langsung. Pengamatan langsung di lokasi budidaya kampung ramah lingkungan untuk memahami kondisi nyata dan permasalahan di lapangan. Dan yang terakhir, melakukan wawancara.
Wawancara dengan pembudidaya ikan nila untuk menyusun basis pengetahuan gejala, penyakit, dan solusi. Pembahasan sistem pakar berbasis web. Sistem pakar memudahkan pembudidaya dalam diagnosis penyakit ikan nila secara cepat, akurat, menggunakan metode forward chaining. Pengguna memasukkan gejala yang diamati, sistem mencocokkan fakta dengan basis aturan, lalu menghasilkan diagnosis beserta rekomendasi penanganan yang tepat dan teratur dan terstruktur maksud saya. Berikut adalah tampilan use case diagram. Ada dua form atau dua user, yang pertama admin dan juga petani. Untuk admin sendiri, dia bisa mengakses kelola data penyakit, form kelola data gejala, form kelola data rule atau basis pengetahuan, kelola data pengguna atau user, dan juga kelola laporan. Sedangkan petani hanya melakukan diagnosis dan melihat hasil dan riwayat diagnosis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi program web yang sudah saya buat. Ya, berikut adalah tampilan web form login. Pertama kita login sebagai petani terlebih dahulu. Karena saya sudah pernah akses sebagai petani, maka kita akan cocokkan saja. Ya, ini merupakan tampilan form petani yang bernama Acep. Ada ucapan selamat datang. Acep sendiri pernah melakukan konsultasi tanggal 18 Juli. Ya, ini merupakan kita langsung masuk ke mulai diagnosa. Di sini adalah beberapa gejala yang ada. Kita masukkan gejala yang pertama. Contoh, lesi putih abu di area dorsal. Lalu yang kedua, luka kulit menyebar progresif. Lalu yang ketiga, misalnya nafsu makan menurun. Ini masuk ke dalam kategori perilaku. Lalu yang keempat, pernapasan cepat terengah-engah. Kita masukkan 4 gejala, lalu diagnosis sekarang. Nah, semua gejala cocok dan hasilnya 100% merupakan penyakit kolumnaris yang disebabkan oleh bakterial. Berikut deskripsinya. Penyakit bakteri menyebabkan lesio putih abu di area dorsal. Penyebabnya infeksi bakteri Flavobacterium columnarex sering terjadi saat suhu air tinggi. Jadi mungkin ketika suhu di kolamnya cukup panas akibat kemarau, nah itu bisa menimbulkan penyakit ini. Dan pencegahannya, yang pertama kontrol suhu air tetap stabil, hindari cedera pada ikan, dan 3 sanitasi peralatan kolam. Penanganannya juga ada di sini. Nah, di sini ada peringatannya juga. Hasil diagnosis bersifat informatif, tidak menggantikan konsultasi langsung dengan ahli perikanan. Ya, bisa kita kembali lagi melakukan diagnosis ya. Contoh, perutnya kembung. Lalu dari segi perilaku, gerakannya lambat. Lalu dari matanya biasa ada mata menonjol. Dari gejala umum, pertumbuhannya lambat atau besarnya lama, kita diagnosa. Ya, lagi-lagi cocok 100% defisiensi nutrisi. Tahu kondisi ikan akibat kekurangan nutrisi penting dalam pakan. Kekurangan vitamin, mineral, dan juga pakan yang tidak seimbang, atau mungkin di dalam kolam tuh perebutan makanannya cukup ekstrim. Jadi salah satu ikan mungkin ada beberapa kelompok ikan yang kurang makan.
Ya, ini merupakan tampilan hasil diagnosanya. Kita melihat riwayat diagnosa. Nah, ini riwayat diagnosanya, tampilannya seperti ini. Tanggal 23 Juli, tepat pada hari ini saya membuat video. Nah, ya, selanjutnya kita masuk ke form admin. Kita login sebagai admin. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari admin ya. Ada data penyakit, data gejala, basis pengetahuan, data user, laporan, dan juga laporan konsultasi. Kita lihat di sini ada aktivitas baru yang baru saja kita lakukan di sini. Data penyakit, ini merupakan data penyakit yang ada. Nanti bisa kita tambahkan jika ada fakta baru tentang penyakit yang baru yang belum terdaftar. Ini juga merupakan data gejala. Admin punya akses untuk menonaktifkan misalkan gejalanya tidak sesuai atau sebagai yang lain-lain. Nah, ini bisa ditambahkan deskripsi oleh admin. Bisa ditambah juga gejala baru contohnya. Ini merupakan basis pengetahuan. Ada 7 penyakit dengan 15 rule. Jika kita pilih ini, nah ini akan muncul tampilan rule yang ada. Nah, ini merupakan data user. Ada 3 user petani dan juga 1 admin. Nah, ini merupakan tampilan laporan. Ada laporan penyakitnya, laporan gejala, laporan diagnosa, laporan user. Laporan penyakit kita bisa lihat di PDF. Nah, ini merupakan tampilan PDF-nya. Jika ingin dicetak PDF. Begitupun laporan gejala. Jika ingin mencetak PDF, maka tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan laporan diagnosa. Spesial untuk laporan diagnosa, kita bisa cetak sertifikat. Nah, ini tampilan sertifikat hasil penelitian tadi kita lakukan. Nama petani Acep, tanggal 23 Juli 2026 jam Nah, ini Bogor, Kamis 23 Juli 2026. Disetujui oleh Ketua Pembudidaya Petani Acep. Nah, ini tampilan log konsultasi. Ini adalah aktivitas konsultasi yang pernah saya lakukan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi dari sistem pakar diagnosa penyakit ikan nila, lalu juga dari aplikasi web simulasi yang telah saya lakukan, baik dari dimulai dari user petani dan user admin. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.